Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Putri Ramadhani dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu PPh 21 dan PPh 22. Dan di slide berikutnya ada PPh 21 dan PPh 22. Dan kita memasuki dulu lebih awal PPh 21. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Ada pula juga wajib pajak. Peserta wajib pajak terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pegawai atau karyawan. 2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan, dan hari raya termasuk ahli waris. 3. Bukan pegawai. Bukan pegawai itu maksudnya yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa atau pekerja lepas. 4. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. 5. Mantan pegawai. 6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Dan pula selanjutnya, komponen perhitungan PPh 21 berupa A. Penghasilan bruto. Dari penghasilan bruto itu kita bisa mengartikan yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan insentif atau tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Yang B. Penghasilan tidak rutin. Maksud dari penghasilan tidak rutin ini yaitu upah dalam bentuk bonus atau THR. Yang C. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar oleh perusahaan. Maksudnya, setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki menjadi anggota BPJS. Dan program ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib di setiap perusahaan. Yang E, yang D, jaminan kecelakaan kerja. Maksud dari jaminan kecelakaan kerja ini yaitu kompensasi atau rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah. Yang E, jaminan kematian. Maksud dari jaminan kematian ini, jaminan ini diperuntukkan oleh ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, menanggung iuran program JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang diperoleh. F. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, di mana 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Yang G. Tunjangan PPh 21. Jika ada, maksudnya kepada para pegawai, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Yang H. Tunjangan BPJS. Maksudnya dari ini perusahaan yang memberi tunjangan BPJS secara penuh, maka tunjangan BPJS dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Yang terakhir, pengurang penghasilan bruto. Ada berapa macam dari pengurang penghasilan bruto, yaitu 1. Biaya jabatan atau staf hingga direktur. 2. Biaya pensiun. 3. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai. 4. Penghasilan tidak kena pajak. Ada pula kita masuk ke objek pajak PPh 21, yaitu ada 2. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Dan juga ada tarif pajak PPh 21. Terdapat 2 bagian juga. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP.
PKP ini berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Dan ada juga bagiannya jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari, dan pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Yang kedua itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan ini ditetapkan juga peraturan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 per PMK titik 010 per 2016. Dan juga kita selanjutnya tarif pajak progresif pasal 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. 1. Penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. 2. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 3. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. 4. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki MPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki MPWP. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari yaitu PPh 22. Apa itu PPh 22? PPh 22 bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPh pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. 3. Bendahara pengeluaran. 4. Kuasa pengguna anggaran. 5. Badan usaha milik negara. 6. Industri dan eksportir. Dan 7. Industri atau badan usaha. PPh 22 wajib pajaknya juga ada. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah 1. Badan usaha. 2. Agen tunggal pemegang merek, pemegang merek APM, ATPM, dan importir umum kendaraan bermotor. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. 5. Pedagang pengumpul. Tarif pajak PPh 22 yaitu 1. Atas impor. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMD, BUMN, BUMD. 3. Atas penjualan hasil produksi. 4. Atas penjualan hasil produksi juga. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. 6. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 0,5% kali nilai impor. 7. Atas penjualan. 8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas presentasi saya. Saya tutup. Terima kasih.